Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Suci Rahmarosa, asal dari Bandung. Dan saya merupakan salah satu penerima pelatihan program Cendra di Muka Jabar Coding Camp 2022 di kelas Digital Marketing Profesional. Dan kali ini saya akan sedikitnya mempresentasikan mengenai output pelatihan saya selama 1 bulan. Final project yang saya buat saat ini adalah penerapan model analisis design development, implementation, dan evaluation atau disingkat IDE pada aplikasi Teacher Page berbasis web. Alasan saya memilih isu atau tema pendidikan yakni dari beberapa guru yang memang di rumah saya menyatakan bahwa anak sudah bosan di media pembelajaran yang hanya itu-itu saja, secara manual, secara blackboard, whiteboard, buku paket, dan semacamnya. Dari situ saya bertindak bagaimana caranya saya mendapatkan data yang lebih banyak, tidak hanya tetangga saya, lingkungan rumah saya. Maka dari itu, saya membuat Google Form yang berjudul Survei Pengalaman Penggunaan Media Pembelajaran pada Jenjang SD, SMP, dan SMA, yang memang disebarluaskan kepada seluruh Indonesia melalui aplikasi WhatsApp di tanggal 4 Oktober 2022. Menganalisis problem 26 guru di berbagai sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA yang memang menjawab kuesioner tersebut menyatakan bahwasanya media pembelajaran manual yang membuat anak bosan belajar. Seperti apa media pembelajaran manualnya? Mereka menyatakan di jawaban tersebut ada blackboard, whiteboard, buku paket per mata pelajaran, buku lembar kerja siswa, infokus, laptop, tablet, HP, PowerPoint, dan semacamnya yang membuat kurangnya konsentrasi anak karena sudah bosannya itu. Juga berpengaruh pada minat literasi anak. Kalau misalkan udah bosan, pasti yang nggak minat dari segala hal macam proses belajar mengajar. Maka bisa disimpulkan solusi yang dibutuhkan dari permasalahan tersebut. Menurut saya, bagaimana cara membuat media pembelajaran yang asik dengan program berkelanjutan yang mampu meningkatkan kemampuan konsentrasi, antusias belajar, hingga meningkatkan minat literasi anak. Kebetulan saya merupakan mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, maka di sini saya berinovasi untuk membuat aplikasi Teacher Page berbasis web, di mana dari data yang dihasilkan juga, ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu guru di form tersebut, apakah bisa membuat media pembelajaran menggunakan teknologi? Apabila belum bisa, bagaimana cara melakukannya Bapak dan Ibu untuk biar anak tidak bosan? Seperti itu. Lalu Ibu dan Bapak guru tersebut menyatakan bahwasannya saya akan mempelajari sendiri hingga bisa. Wah, itu 73,3%. Sedangkan membayar jasa pembuatan media pembelajaran 8,1%. Dan yang lainnya, teman sejawat, mengupload dari internet, mengikuti pelatihan, itu hanya beberapa. Dari buku yang telah saya baca, Orkaman Puter menyatakan bahwasanya berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang. Maka dari itu, saya menyimpulkan bahwasanya kita produk kita akan dipakai apabila sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan Bapak Ibu ini mempelajari sendiri nggak bisa, juga membayar jasa pembuatan media pembelajaran. Maka produk yang dihasilkan atau identifikasi produk yang dihasilkan itu adalah Teacher Page. Merupakan solusi dari tempat belajar dan training online khusus guru, jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang memang membahas dengan detail bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis teknologi dengan model analisis,
design, development, implementation, evaluasi. Nah, di situ anak-anak disuruh memang berpikir bagaimana uh, bisa menganalisis suatu permasalahan, mendesain suatu permasalahan dengan apa ya, kreatif dia sendiri, terus mengimplementasinya di hidup sehari-hari. Bahkan uh, media pembelajaran tersebut bisa mengevaluasi sampai mana dia suka dalam belajar, entah dari game education atau semacamnya. Nah, di sini teacher tag sendiri, uh, saya menyatakan bahwasanya ada beberapa fitur. Yang pertama, fitur Made Study, di mana berisi video step by step membuat media pembelajaran berbasis teknologi yang berkualitas, namun dibatasi trial setelah 3 video. Maksudnya gini, ketika guru itu mengklik fitur Made Study, maka dia akan terlihat seperti video YouTube. Namun hanya 3 video yang bisa diputar. Video selanjutnya 4, 5, 6 itu hanya bisa diputar ketika dia membeli. Nah, seperti itu. Untuk fitur zona jasa, berisi penawaran jasa pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi. Jadi dia langsung ngasih, kayak gurunya itu meminta pengen buatin media pembelajaran ini dengan modul ini. Maka kami para pendevelop di apa ya, di aplikasi tersebut akan membuatkan uh, media pembelajaran sesuai apa yang ibu itu minta dengan pembayaran yang memang sudah ditentukan. Selanjutnya, fitur konsultasi dengan admin yang memberikan ruang kepada guru untuk konsultasi atas permasalahan juga kebutuhan di bidang pendidikan. Fitur konsultasi ini memang gratis, di mana admin tuh guru bisa admin dan guru bisa berkonsultasi gitu, bisa berdiskusi atas permasalahan kebutuhan di bidang pendidikan. Contohnya gini, guru meminta kayak misalkan saya pengen media pembelajaran yang enggak animasi itu aja, gimana ya caranya? Oh, coba Bu lihat video ini misalkan kayak gitu ya. Terus, oh, tapi saya tidak bisa membuatnya. Mungkin nanti dari admin sendiri mengarahkan, coba Ibu uh, apa sih, j- eh, minta jasa aja atau enggak langsung melihat video step by step, namun kesananya akan bayar gitu kan. Kalau misalkan ibu itu menyanggupi ya bisa aja, tapi kalau misalkan nggak menyanggupi, mungkin di fitur konsultasi nanti ada pelatihan-pelatihan yang kami berikan para pendevelop aplikasi tersebut untuk memang bisa dijadikan si ibu itu uh, melatih sendiri gitu, diri sendiri, karena nggak mau berbayar gitu. Nah, sehingga guru SD, SMP, dan SMA juga punya bekal untuk membuat media pembelajaran berbasis teknologi yang menarik guna merangkul siswa agar lebih antusias ketika proses mengajar termasuk minat literasi. Nah, inilah tempat paling oke. Jadi Teacher Touch inilah tempat yang memang bisa dijadikan wadah guru jenjang SD, SMP, dan SMA belajar, berdiskusi dengan mentor yang keren, bahkan berlatih keterampilan membuat media pembelajaran berbasis teknologi sesuai model ADE. Meskipun di kuliahan guru tersebut teknologi hanya sedikit, tapi nanti di aplikasi ini mungkin guru-guru bisa mempelajari media pembelajaran berbasis teknologi yang mungkin sudah dipelajari oleh mahir gitu, oleh orang-orang yang mahir. Nah, selanjutnya identifikasi marketnya, menentukan niche market di mana customer personanya kami bawa dari salah satu guru yang menjawab kuesioner survei pengalaman penggunaan media pembelajaran jenjang SD, SMP, dan SMA. Profilnya titik Rahayu, SPD dengan gender perempuan, usia 30, sarjana saat sarjana dengan pekerjaan guru. Nomor telepon ini nomor telepon aktif yang memang saya sudah minta izin kepada ibunya tersebut. Selanjutnya hambatannya. Hambatan yang dialami oleh Bu Titik ini, anak-anak masih susah untuk diajak konsentrasi dalam proses belajar karena bosan. Goalsnya, harapan saya dengan adanya digital talent, anak-anak siswa mampu untuk menerima semua materi yang diberikan. Maksudnya digital talent ini mengembangkan aplikasi atau mengembangkan software yang memang bisa membuat anak-anak mempelajari
atau dalam proses belajar mengajar itu semangat gitu. Belajar itu semangat. Nah, personalitinya teman-teman bisa lihat sendiri dengan teknologi yang Ibu bisa ini hanya handphone sekitar 85% dan laptop sekitar 60%. Untuk modeling media promosinya dari aplikasi Teacher Teach ini awal mula mungkin kami akan buat di sosmed TikTok, media list buildingnya di WhatsApp. Jadi nanti yang misalkan kan nanti pas daftarnya itu ada nomor HP ya. Di nomor HP-nya itu mungkin akan kami jadikan kayak media promosi kami gitu. Nah, terus paid traffic-nya Google Ads dan menggunakan website sendiri. Kontennya pun konten edukasi. Frekuensi postingan mungkin sesuai dengan waktu content creator. Mungkin ada kan jadwal content creator yang memang bagaimana melihat hari orang-orang aktif gitu di TikTok, terus jam aktif TikTok gitu banyaknya kapan, sehingga penonton bahkan followers akan bertambah dengan sendirinya. Terus giveaway dengan produk souvenir dari Teacher Touch itu sendiri seperti tempat makan ataupun gantungan kunci dan semacamnya. Buat camp pun pelatihan 1 bulan ada ya. Pelatihan 1 bulan secara gratis, mungkin itu program yang akan menjadi program berkelanjutan. Kolaborasinya dengan influencer, coder, guru. Coder itu sebagai mentor ya. Nah, kegiatannya secara online. Formula jualan laris di sini eh, saya hanya menggunakan tambah calon pembeli menggunakan berbentuk followers, di mana mungkin kami akan me- membuat suatu aplikasi Teacher Touch di situ eh, untuk agar guru tertarik dan memfollow akun kita sendiri, yakni dengan eh, konten step by step edukasi. Contohnya kayak bagaimana cara membuat suatu media pembelajaran yang bla 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 kayak gitu. Nah, terus efektif marketingnya mungkin kami akan minta seller konsultan untuk bisa eh, meningkatkan produk atau meningkatkan value perusahaan. Terus momentum promosi ketika misalkan nih ada satu sekolah mengadakan event, mungkin kami akan datang ke sana dan bilang kepada gurunya kayak bahwa kami punya aplikasi yang bisa membantu ibu gini-gini gini. Terus marketing pada story mentor, mungkin mentor kan mentor tentunya kita pasti milimeter yang berkelas gitu. Nah, story mentor tersebut Instagram, WhatsApp atau semacamnya eh, mempromosikan atau memarketingkan aplikasi Teacher Touch berbasis web ini. Merancang overnya dengan skrip promosi di mana nanti ada konten writernya, terus konten videonya juga, mungkin sama seperti di TikTok, konten desain grafisnya juga benar-benar eh, memang sebuah promosi gitu. Konten promonya memperbanyak follower, membuat giveaway, meramaikan program, penutupan promosi. Dan timelinenya mungkin sama seperti yang di template karena memang itu adalah timeline yang menurut saya bagus gitu. Art goalsnya target omset dan perjualan mungkin dalam 1 bulan tuh saya ingin punya harapan haluan bahwa dapat 100 followers TikTok baru karena konten kita. Terus dalam 1 bulan lagi mendapatkan 20 pelanggan baru dan memiliki 80 pelanggan tetap, 80 orang pelanggan tetap. Yang memang kalau pelanggan tetap kan pasti terus-terusan. Nah, closing dengan banyak produk hingga membuat startup sendiri. Pengen sih membuat startup ya. Nah, bisa teman-teman lihat bahwasanya saya di sini sudah menyiapkan bisnis model kanvas dengan key partners, sekolah-sekolah, terus infrastruktur server hosting, supplier, billboard untuk iklan ya. Nah, terus kayak aktivitas memberikan solusi terhadap permasalahan guru terkait media pembelajaran. Terus pelayanan secara real time karena website kan, website bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Bahkan em, bisa dibilang guru itu kalau lupa ya udah bisa lihat aja gitu. Bahkan pas mata pelajarannya sendiri. Kayak research, aplikasi Teacher Touch berbasis web, bahkan server hosting. Value proposition-nya dari aplikasi Teacher Touch ini menyediakan produk media pembelajaran berbasis teknologi yang berkualitas, ya, yang berkualitas tentunya model ADI dipakai di
media pembelajaran tersebut. Terus menyediakan fitur konsultasi bagi guru mengenai media pembelajaran, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Ingat, yang berbeda dari media pembelajaran aplikasi berbasis web ini tidak seperti PowerPoint ya. Akan tetapi ada yang dinamakan animasi tiga dimensi. Nah, seperti itu. Mungkin seperti augmented reality, virtual tour, untuk pelajaran sejarah, dan game education untuk evaluasinya. Customer relationship-nya pada diskon pada harga, email newsletter, fitur pembayarannya lengkap. Di mana fitur pembayaran lengkap maksudnya ada semacam finansial yang Shopee Pay, Dana, bahkan apa ya, bank, pulsa pun bisa. Channelnya CEO pada Feature Touch berbasis web. Terus testimoni pengguna, iklan, billboard. Customer segmennya tentunya guru tingkat SD, SMP, dan SMA di berbagai sekolah ya. Bahkan SLB pun bisa. Cost structure-nya sewa server hosting, biaya marketing, gaji karyawan. Dan revenue streams-nya pengguna jasa aplikasi Teacher Touch berbasis website. Our website medsos bisa teman-teman pantau di aplikasi ini. Kita coba ya buka. Di sini. Ini websitenya sudah dapat. Ini surveinya ya. Bisa lihat tuh, ada 86 jawaban. Banyak banget. Wow. Ini keren-keren semua. Jawaban dari guru-guru yang memang para pencipta generasi baru. Mereka tuh pinter-pinter banget ya guru-gurunya. Di sini teman-teman bisa lihat aplikasi yang Teacher Touch telah dibuat, sedikitnya baru bisa di sini ada augmented reality touch, virtual touch, juga game education touch. Jenjang sekolahnya beda-beda ya, karena sesuai kebutuhan gitu. Kalau sekolah dasar, kalau misalkan pakai game PowerPoint, mereka nggak paham gimana cara gunanya. Jadi game quiz aja. Terus mungkin ini belum saya ubah-ubah lagi ya. Udah mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kiranya kalau ada pertanyaan bisa chat saja ke WhatsApp saya, terus ke email yang telah dibuat untuk Teacher Touch ini, dan saya langsung saja ke kosan saya ada di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.